Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Sabtu kemarin bahwa seluruh manusia terkecuali manusia pilihan, seluruh manusia berada di padang mahsyar. Lalu dari padang mahsyar itu manusia dihalau, digiring menuju hisab, menuju perhitungan amal, menuju perhitungan amal. Di perhitungan amal itu, sebagaimana sudah dijelaskan, ada 10 tempat pemberhentian atau 10 terminal. Dan dari tiap-tiap terminal itu yang jumlahnya ada 10, manusia akan ditanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Di terminal pertama akan ditanyakan tentang sholat dan zakat. Di terminal yang kedua ditanya tentang mengikuti hawa nafsu. Di terminal yang ketiga akan ditanya tentang hak-haknya orang tua atau kewajiban anak terhadap orang tua. Di terminal yang keempat akan ditanyakan tentang hak-haknya anak dan keluarga, atau ditanyakan tentang kewajiban orang tua terhadap anak dan keluarganya. Di terminal yang kelima akan ditanya tentang hak-haknya guru, hak-haknya pegawai, hak-haknya pawongan, hak-haknya bujang. Bujang bahasa Jagapura, bahasa Indonesianya buruh. Atau akan ditanya tentang kewajiban majikan, kewajiban bos, kewajiban pimpinan pada bawahannya. Dan di terminal yang keenam akan ditanya tentang haknya para tetangga dan kerabat, atau kewajiban tetangga yang satu terhadap tetangga yang lainnya. Di terminal yang ketujuh, manusia akan ditanya tentang menyambung persaudaraan, akan ditanya tentang silaturahmi, akan ditanya tentang persatuan dan kesatuan, akan ditanya tentang sila yang ketiga, persatuan Indonesia, bahkan persatuan antar manusia, bahkan persatuan antar benua, persaudaraan antar manusia, persaudaraan antar masjid yang ditanya. Dan di terminal yang ke-8 akan ditanya tentang marah, emosi, rungsing, wangati, mengkel, dan permusuhan. Itu di terminal yang ke-8 ditanya tentang emosi, tentang marah, tentang mengkel, tentang nyewot, dan permusuhan. Itu akan ditanya. Itu di terminal yang ke-8 akan ditanya tentang marah. Marah dan permusuhan ini
adalah tugas wajib bagi iblis dan setan. Makanya ini penting. Nanti manusia ditanya tentang marah dan permusuhan. Sebab marah dan permusuhan ini dua sifat yang wajib dimiliki oleh iblis dan setan. Kalau iblis dan setan tidak punya dua sifat ini, turun dari organisasi keiblisan dan kesetanannya. Berarti itu mengundurkan diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaitanu liyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ini ayat firman suci. Ini firman suci. Sebab firman ini tidak ada yang dapat meniru. Makanya dinamakan firman suci. Kalau ada yang meniru, bisa jadi firman kotor. Kalau ini firman suci, karena memang tidak bisa ada yang meniru. Walaupun orang-orang hebat yang hidup pada zaman itu, seperti Socrates, kemudian Plato, lalu Aristoteles, Anselmus, Thomas Aquinas, dan lain sebagainya. Artipanas itu masih sebrojot. Firman suci itu menjelaskan setan itu hanya menghendaki antara kalian saling membenci dan bermusuhan. Jadi kalau senangnya benci dan memusuhi, pasti madhabnya madhab iblisiyah atau madhab syaitoniyah. Raskit pada merai mirah lah. Enggal yang dalam sirah nyelan nang wetengena mongkok itu berenang mudah-mudah. Bakar batur sih lagi-lagi ditolerir. Sebab itu benci cuma di mulut dan gorokan, tidak bersarang dan menjadi watak pada hati seseorang. Itu ayat sucinya itu. Jadi sengit bahkan deleng pun sengit, deleng gawe umah bagus sengit, deleng batur gelis payue sengit, deake mambrem dagangan, maksudnya itu masalah payu-payu. Wow. Makanya tidak lepas dari ijtihadnya Imam Hamamizadah dalam tafsir Yasin ini. Analisisnya Imam Hamamizadah, manusia di terminal yang ke-8 nanti ditanya tentang kebencian dan permusuhan. Sira sengit beli ning tajukan ya jelas, sebab gawe ruwet. Ditanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Maka manusia itu tuntunan dari kitab suci adalah persaudaraan, adalah persatuan. Maka ketika The Founding Father, pendiri negara Republik Indonesia, menyisipkan dasar negara Indonesia pada sila yang ketiga, ini sangat sejalan, senafas dengan ruh kitab suci Al-Quran, yaitu persatuan Indonesia. Dan sebelum ada persatuan Indonesia, sudah ada organisasi dulu yang berbicara masalah ini, yaitu organisasi yang berdiri tahun 1926. Namanya organisasi Nahdlatul Ulama. Ada ukhuwah dan ukhuwah.
ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam, ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama anak bangsa atau penduduk sebuah negara, dan ada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar manusia secara makhluk yang nampak mata, atau persaudaraan yang lebih tinggi dari itu, namanya persaudaraan psikologis, persaudaraan insaniyah. Itu di terminal yang ke-8 akan ditanya tentang marah. Dan marah ini munculnya dari alat penyempurna manusia, namanya nafsu. Alat penyempurna manusia itu banyak. Ada akal, ada hati, ada panca indera, lalu ada yang namanya nafsu. Nafsu itu pengendalinya adalah setan. Dan nanti nafsu yang sulit ditundukkan namanya nafsu ammarah. Nafsu yang banyak mengajak kebaikan namanya nafsu lawwamah. Nafsu yang bagus baik namanya nafsu mutmainnah. Dan nafsu mutmainnah ini biasa disisipkan oleh kiai-kiai Jagapura dalam doanya ketika ada proyek orang meninggal dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ingatlah. Nanti di terjemahan depan sih nggak ada ingatlahnya. Kalau terjemahan gue ada ingatlahnya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ingatlah, kembalilah pada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Lalu ada malaikat yang berkata, masuklah wahai jiwa yang tenang bersama hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Jadi sing manjing ning suara itu jiwa-jiwa yang tenang. Kalau nafsu ammarah diproses dulu. Kalau prosesnya oleh polisi militer akhirat beres, jadi nafsu itu muncul emosi, muncul permusuhan. Itu kebanyakan nafsu ammarah. Dan seringkali disampaikan bahwa nafsu ammarah ini menurut perkataannya Nabi Yusuf, ucapannya Nabi Yusuf yang diabadikan dalam Al-Quran, ya juz 13 pertama ada ungkapan, ada ayat yang berbunyi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak bisa melepaskan nafsu. Sesungguhnya nafsu seringkali memerintahkan kejelekan-kejelekan. Makanya di terminal yang ke-8, menurut analisis dari Imam Hamamizadah dalam tafsir Yasin, manusia akan ditanyakan tentang sengit lan musuhan. Sira musuhan beli karo wong kan, beli pangeran. Tapi sing jawab duduk li, sing jawab cangkeme karo sikile, bagian cangkeme beliga yang tangannya jotos, ngomong aja lah dini pangeran, tanggal semono melintir kuping. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
wabarakatuh.